Di situ udah mulai lemes loh. Ini orang tadi masuk ke situ, jelas-jelas masuk ke situ, udah nggak ada lagi, dia dari sini ke sini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Selepas Lembur. Untuk episode kita kali ini sedikit berbeda dengan episode-episode yang sebelumnya, karena untuk saat ini selain bersama Ahen dan juga Bang Moyo, kita kedatangan tamu yang akan membagikan juga cerita untuk teman-teman semua. Silakan Mbak, mungkin untuk namanya siapa Mbak? Halo, perkenalkan nama saya Nai. Nai, Ya. gitu kan. Oke, Mbak Nai, itu sekarang kita akan membagikan cerita yang Mbak Nai alami, tentunya di kisah-kisah yang misterius, horor dan juga mistis lah, itu ya. Gimana Mbak Nai, udah siap? Siap. Siap, baiklah. Ya. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja kita nikmati cerita dari Mbak Nai ini. Silakan Mbak Nai. Halo semuanya. Jadi saya itu dulu bekerja di salah satu hotel di Bandung sekitar tahun 2010-an. Jadi saya karena waktu itu di situ kerjanya baru ya, jadi masih muter Kang. Jadi ada kadang di resepsionis, kadang di roommate, kadang di restonya gitu, masih muter. Karena masih baru pada saat itu. Kondisi hotel juga kan belum terlalu tahu ya. Saya cuma bekerja di situ saat itu sebagai resepsionis. Oh, Ya, awal kerjanya ya, resepsionis. Nah, dari situ seperti biasa ada sip-sipan ya. Kalau di hotel itu, kalau untuk perempuan cuma sampai sip sore aja, nggak boleh sip malam, itu udah nggak boleh. Jadi masih sip sore, jadi sip pagi itu dari jam 7 sampai jam 3, terus nanti sip sore itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Nah, salah satu tugasnya itu mengecek kamar-kamar yang siap untuk dijual, siap untuk disewakan gitu. Nah, pada saat itu sih berjalan seperti biasa, cuman waktu itu masuk ke sip sore, saya masih di resepsionis ya, belum, tapi punya basic untuk kayak ke room boy, ke roommate kayak gitu, ada basicnya untuk make up room ya, housekeeping gitu, untuk make up room itu bisa. Jadi, nah salah satu tugas saya waktu itu ya mengecek kamar yang udah ini siap jual nggak gitu. Kalau misalkan siap jual di checklist, terus kita laporan kan ke bawah gitu, ke resepsionis, ditelepon kan by phone itu ke room boy, biasanya telepon ke stationnya, ini kamar sekian udah siap jual nggak, udah selesai belum ininya, maksudnya kelengkapannya kayak mineral waternya, terus kayak AC-nya bagus nggak, pokoknya udah bersih, udah lengkap keperluannya apa gimana gitu ya. Pas ditelepon nggak ada orangnya ya, apa sih, mungkin lagi sibuk atau gimana, nggak ada di station. Akhirnya saat itu saya langsung menuju ke lantai 4. Waktu itu ada tamu untuk check in, dia mau dimasukkan ke room standar di lantai 4. Room standar di lantai 4. Posisi jam berapa itu? Itu posisi jam sekitar masih agak sore, sekitar jam 9 malam gitu. Untuk mengecek benar-benar ya, untuk mengecek benar-benar ini udah lengkap atau belum, terpaksa dicek langsung ke atas karena yang dihubungin nggak ada ya, yang room boy dan roommate-nya nggak ada yang angkat di lantai 4 itu. Saya ke atas lah. Oh, tapi aslinya job desk-nya bukan itu aslinya. Sebenarnya salah satunya ngecek juga, cuman buat kayak mempermudah itu, si room boy itu biasanya telepon ke resepsionis. Ini sudah siap ya, kelengkapannya udah siap, jadi tinggal checklist, oh ini bisa gitu ya. Saat itu kan emang belum ada checklistannya, makanya langsung dicek lah ke atas waktu itu. Kan kalau naiklah saya ke lantai 4, naik pakai lift ke lantai 4. Kan kalau di hotel itu kan lorong ya, kayak gini lorong, terus kamar berhadapan kayak gitu ya. Nah dari situ saya pas keluar dari lift, di ujung sana ada kayak kamar terbuka, yang lain udah nutup, berarti itu artinya udah siap, ada penghuninya atau udah siap jual, siap disewakan. Waktu itu di ujung sana ada kamar yang terbuka,
ada kamar yang terbuka pintunya depan dan depan. Oh berarti lagi kalau nggak lagi dibersihin, memang ada kelengkapan yang belum lengkap gitu. Oh ada. Nah, itu belum. Ya saya pas di ujung pas mau jalan, keluarlah teman saya. Namanya itu Aeki. Keluarlah teman saya dari pintu sebelah sini. Kalau nggak salah dari pintu kamarnya, nama kamarnya. Masih ingat ya? Ya masih ingat, karena itu sangat-sangat nempel di memori. Nah waktu itu keluarlah dia dari kamar itu, tapi pelan-pelan jalannya. Saya manggil, Aiki ditelepon gitu ya, ditelepon kok nggak ngangkat sih gitu. Kok dia cuma ngeliat doang ke pinggir, langsung dia tanpa ekspresi dia masuklah ke kamar depannya. Dia masuk. Oh kebetulan depan-depanan ya? Iya depan-depannya itu terbuka. Ya kan kelihatan ya, kalau terbuka itu kan dari lampunya. Jadi kelihatan. Masuklah. Orang teh kenapa gitu ya? Ini. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Iya. Jadi dia keluar dari kamar sebelah, masuk ke kamar sebelah. Ya. Dua-duanya pintunya terbuka. Saya nggak ada pikiran yang negatif. Ya dipikir kan emang mungkin itu belum selesai gitu. Mungkin ada yang check out nggak jelas ya, kadang-kadang kan nggak selalu pagi-pagi kalau check out tuh, biasanya kadang yang malam juga ada juga yang check out gitu kan. Nah udah gitu dia masuklah ke kamar saya, kejar lah, udah ngomel-ngomel gimana sih, udah ditelepon susah, dipanggil juga susah kayak gitu kan. Pas masuk udah ngomel-ngomel kayak gitu loh, nggak ada orangnya. Nggak ada. Ngilang. Saya nggak pikir gitu dulu. Kamar mandi kali, lagi beresin kamar mandi. Saya lihat di kamar mandi pun dan ternyata nggak ada. Di situ udah mulai lemes loh. Ini orang tadi masuk ke situ, jelas-jelas masuk ke situ. Udah nggak ada lagi, dia dari sini ke sini gitu ya. Waktu itu perasaannya gimana? Lemes, takut, shock. Ini orang ini lagi iseng atau gimana gitu ya, awalnya gitu. Cuman mungkin ini dilihat sampai belakang-belakangnya dicek keseluruhannya, nggak ada dong di situ. Tapi kalau suasana kamarnya normal. Udah rapi, tapi memang dia agak terbuka gitu kan, Nah, habis gitu lemes lah di situ, udah lemes banget. Terus bunyilah telepon. Saking lemesnya gitu, jadi nggak ada kepikiran buat lari, nggak ada kepikiran buat apa-apa gitu ya. Pokoknya lemes, dia di situ langsung duduk, langsung lemes banget. Terus tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon ke HP. Telepon masuk. Apa ya? Ya. Kan bisa aja. Telepon di room. Iya, bisa. Ya, bener. Malum orang udik ya. Jarang ke hotel. Jarang. Biasanya ke ini aja saya sih. Camping ya. Sekali-sekali staycation. Iya perlu. Nah habis kayak gitu diangkatlah telepon. Teh kemana aja sih? Ini di bawah ada yang mau check in loh. Itu suara dia, si Aiki. Yang tadi saya lihat dia masuk ke situ. Kamu di mana? Ini saya di resepsionis teh, katanya gitu. Saya barusan lihat kamu sini, please datang ke sini. Kemana? Please datang ke sini, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya lihat hantu, bener mirip sama kamu. Please ke sini. Saking takutnya ya itu. Nah dia larilah ke sana, ke kamar mungkin ya. Pas di perjalanan belum nyampe, saya sambil agak lemes, saya nyalain ini karena saking ketakutan, nyalain TV. Saya nyalain TV biar nggak usah dengar suara-suara yang gimana. Di TV entah kenapa itu double banget. Pas saya nyalain TV, tiba-tiba ada, saya awalnya pikir itu film horor. Jadi di situ tuh ada muka pocong kayak gitu, bentuknya pocong. Di TV ya? Di TV. Udah malah lagi shock berat, tiba-tiba ada sesosok yang makhluk seperti itu di TV di bawah pohon. Dia di bawah pohon. Astagfirullah, langsung dipindahin channelnya, dia makin mendekat. Jadi dia tuh di TV itu
apa ya, dia kayak buram gimana ya, kayak TV rusak gimana. Jadi banyak semut gitu, tapi si sosok itu jelas gitu di bawah pohonnya, jelas banget. Aduh, ini astagfirullah, ini ada apa, dipindahin lagi kan, saking takutnya panik. Pindahin, semakin dipindahin semakin mendekat dan akhirnya mukanya doang, depan mukanya doang. Aduh, saya sampai sekarang masih merinding. Mukanya itu ya gitu, rata atau ada hitam, mukanya hitam kayak gitu. Terus ininya ya gimana lah, pocong. Tahu kan? Yang diikat. Ya ikat kayak gitu. Mukanya jebret aja mukanya doang. Terus dari situ saya udah ketakutan banget. Datanglah teman saya. Ya, datang gitu. Ya Ayaki itu, kamu kenapa? Dari dia datang ke situ, saya nggak percaya kalau itu dia gitu. Saking takutnya, teriak-teriakan di situ, langsung lemes, langsung dibawalah ke bawah. Nah dari situ agak shock. Terus tapi saya cari tahu ini tuh kenapa sih sebenarnya gitu ya, ada apa sih, kok kayak gini banget. Orang-orang pada diam di situ, nggak mau cerita apa-apa. Ternyata setelah diselidiki, katanya memang ada karyawan yang meninggal di situ, di bawah pohon situ. Dia overdosis deh kalau nggak salah ceritanya, jadi gitu. Di daerah hotel itu. Di hotel itu. Di dalam hotel itu ya. Di dalam hotel itu, dan dia tuh pekerja laundry. Dari situ saya ya resign karena saking takutnya. Serius saya resign di situ karena saking takutnya. Itu kejadian tahun 2010 apa 2011an, udah ya baru-baru keluar sekolah gitu ya. Coba buat kerja gitu dan ngedapetin kayak gitu. Sampai sekarang saya kayaknya nggak dulu deh kalau untuk kerja di hotel ya. Soalnya nyalinya belum kuat. Mungkin kalau pekerja hotel di sana mungkin nyalinya udah pada kuat, keren ya. Itu pekerjaan pertama dan pengalaman pertama. Pengalaman misteri pertama tuh teman-teman. Sampai sekarang kalau nyeritain udah gemeteran banget, karena memang mungkin buat sebagian orang kayak gitu itu hal biasa. Tapi buat saya emang karena saya penakut mungkin ya, jadinya benar-benar mengerikan. Karena tapi saya juga sampai merinding. Karena ngelihat banget gitu ya sosok. Oh, ini pertama kalinya loh saya melihat yang pocong tadi. Deposi itu pertama kali saya ngelihat yang kayak gini sosok itu, dan sampai sekarang tuh masih keinget terus. Belum sempat gaji pertama dong? Udah sih. Udah. Itu lebih horor. Kalau nggak turun lah. Kalau nggak turun lebih horor. Itu sih mungkin salah satu cerita saya di hotel soal yang misterius itu, misteri itu. Pengalaman kerja pertama, pengalaman misteri pertama. Untungnya udah dapat gaji pertama. Nggak terlalu horor ya. Berarti, tapi kalau kesininya pernah ngalamin juga pengalaman misteri horor yang lain? Sekarang sih saya bekerja di salah satu rumah sakit di Bandung. Oke, nanti simpen dulu. Dulu cerita itu. Nah itu teman-teman ya, cerita dari Mbak Nay, itu pengalaman pertamanya. Kemudian ya masih ada juga cerita yang lain. Nanti kita akan bikinkan juga episode cerita dari Mbak Nay dengan cerita yang lainnya. Oke teman-teman semua, itulah untuk cerita di episode kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita sampai habis. Sampai ketemu lagi di episode kita yang selanjutnya. Tetap di channel Selepas Lembur.